Assalamualaikum kawan-kawan, perkenalkan namaku Aisaru Taki Elmatin. Panggil saja aku Laksamana Cengho. Buang-buangan. Oh ya teman-teman, ini topi yang dipakai oleh Aisaru adalah warisan dari Ayuri. Waktu itu tahun 2012 kita beli ini, dipakai Ayuri, dan sekarang dipakai oleh adik di tahun 2022. Berarti topi ini usianya udah 10 tahun. Masya Allah, Masya Allah, masih awet dan masih bagus. Teman-teman, kita lagi nunggu Umi lagi belanja di sebuah toko retail miliknya orang daerah, gitu ya, asli orang daerah, juga muslim gitu kawan-kawan. Dan ini merupakan sebuah upaya agar usaha orang-orang daerah, orang-orang muslim tetap bertahan, berjalan, dan tentunya bisa lebih maju. Kenapa? Karena di antara nyawa usaha atau bisnis itu adalah ketika cash flow-nya lancar. Meskipun dashboard keuangan misalnya tidak rapi, belum lengkap, manajemennya kurang baik, tapi misalnya kalau cash flow-nya, kalau penjualannya lancar, ada produk dijual, ada produk terjual. Artinya kalau ada penjualan berarti ada cash flow, dan ketika cash flow-nya lancar, maka usaha itu bisa sustain, ya, usaha itu bisa berjalan dan terus melaju. Jadi rekan-rekan, kita belanja kepada produk yang dijual oleh sesama kita, ya, oleh orang-orang muslim gitu ya, oleh orang daerah, karena akan memajukan perekonomian daerah kita. Ini indikator, walaupun faktanya kawan-kawan, hari ini produk yang dijual di toko ini adalah produk-produk yang dibikin oleh, mohon maaf, orang non muslim gitu ya. Ada produk-produk yang bukan dibikin oleh umat gitu ya. Apa-apa untuk sementara gitu. Kita belanja dulu di sini untuk ke depan kita proyeksikan umat itu harus terdorong atau didorong oleh kita agar bergerak di sektor produksi. Apa? Umat harus bergerak di sektor produksi, bukan hanya di distribusinya, tradingnya, dari hulu ke hilir gitu. Kalau bisa umat kita bergerak di sana, ya. Coba sekarang tengok, ya, alat mandi, kemudian barang-barang di kamar, di dapur, di ruang tamu, rumah kita itu produk-produknya itu siapa yang bikin, gitu ya. Kebanyakan bukan produk umat. Maka kalau ekonomi umat ingin maju, di antara umat harus ada yang bergerak di bidang produksi, ya, harus ada yang menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, dari mulai pangan, papan, sandang, dan sebagainya gitu kawan-kawan. Ini dikasih, ya, ada yang disebut dengan produk power. Ini teorinya Pak Dr. Syafi Antonio, ya. Produk power artinya kalau umat sudah punya produk, umat menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, produk untuk memenuhi kamar mandi, produk yang ada di ruang tidur, ruang tamu, di dapur, dan seluruhnya, maka itu adalah indikasi umat itu sedang bergerak maju ekonominya. Yang kedua, setelah ada produk yang diciptakan oleh umat, maka kita belanjai umat gitu, belanja produk umat atau buying power. Jadi gitu, kalau ekonomi umat itu ingin maju, maka pertama adalah produk power, kedua buying power, produknya dari umat, oleh umat, dan dibelinya untuk umat, begitu disiapkan untuk umat. Jadi umat, oleh umat, untuk umat. Mudah-mudahan ekonomi umat semakin maju, dan di antara kawan-kawan harus ada yang siap bergerak menciptakan
produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Artinya fokus analisa apa saja kebutuhan masyarakat kita siapkan. Kalau ternyata hari ini faktanya belum sepenuhnya umat punya produk, nggak apa-apa. Minimal dari hulu ke hilir, di tengah-tengahnya ada kita. Artinya ada trader, ada penjual, ada yang bergerak di distribusi. Gitu kawan-kawan. Takbir. Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dadah. Assalamualaikum.